Tadi kita mendengar salah satu murid kita menyatakan tentang atau berbicara tentang bagaimana pentingnya birrul walidain, pentingnya bagaimana berbakti kepada orang tua, yang mana kita lihat di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda, khususnya orang-orang muslim, khususnya orang-orang yang mengaku mereka cinta kepada Allah, mengaku mereka cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi alangkah disayangkannya bahwa masih banyak orang-orang Islam di zaman sekarang ini mereka tidak mau lagi untuk menghormati kedua orang tua mereka. Banyak di antara mereka tidak mau melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh orang tua mereka. Banyak di antara mereka membuat sedih hati keduanya. Banyak di antara mereka yang tidak mau untuk melaksanakan apa yang diharapkan oleh kedua orang tua mereka. Perlu kita pahami bahwa apa yang dilakukan tadi seperti membuat sedihnya kedua orang tua, tidak mau pula melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh orang tua, tidak mau untuk menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh mereka kelak yaumul qiyamah, maka sungguh merugi. Karena bagi mereka tidaklah lain akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan mendapatkan tempat yang begitu ditakutkan oleh semua makhluk, yaitu api nerakanya Allah wa ya'budah. Maka yang harus kita perhatikan, orang tua memiliki minnah yang begitu besar kepada kita. Orang tua memiliki banyak karunia yang telah Dia berikan untuk kita. Orang tua, mereka berjuang tidaklah hanya demi anak-anak. Orang tua, tidaklah mereka jadikan kepala mereka menjadi kakinya, kemudian kakinya menjadi kepalanya, adalah bagaimana mereka berkeinginan agar anaknya mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Karena orang-orang tua yang taat kepada Allah, karena orang-orang tua yang selalu melakukan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah, orang tua yang selalu hadir di dalam majlis ilmu, mereka berharap bahwasannya anak-anaknya kelak nanti mampu menjadi orang-orang yang sukses di dunia mereka dan di akhirat mereka. Orang tua yang mampu untuk memberikan pahala baginya tatkala mereka masuk dalam kubur. Orang tua berharap anak-anaknya yang mampu untuk mengirimkan pahala kepadanya. Orang tua berharap anak-anaknya yang mampu untuk bersolawat dan menghadiahkan solawatnya kepada mereka. Ini yang diharapkan oleh mereka, karena mereka tahu apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu amal ibni Adam munqati'un yaumil qiyamah." Semua amalan Bani Adam itu akan terputus kelak yaumul qiyamah illa min ihda thalath, kecuali daripada salah satu daripada tiga perkara. Yang pertama yaitu dikatakan as-shadaqatul jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua wa ilmun yuntafa bih. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga wa waladun salihun yad'u lah, dan anak-anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Maka ini tiga perkara yang tidak akan terputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala orang tua kita masuk mereka ke dalam lahat, tatkala mereka ada di alam barzakh pun mereka akan mendapatkan yaitu kiriman-kiriman pahala dari anak-anaknya yang saleh. Mereka akan selalu mendapatkan jadi istimewa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka berkat amalan-amalan anaknya di alam dunia. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti tadi kita mendengar bahwa banyak di antara kita kadang-kadang beranggapan bahwa berbakti kepada orang tua adalah perkara yang biasa. Tadi kita mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, akbarul kabair, paling besarnya dosa besar, abdu walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita
Ada yang dosa yang lebih besar. Dari dosa-dosa yang besar adalah melakukan perbuatan dosa kepada mereka. Kenapa para ulama, kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan akbarul kabair? Karena Rasulullah SAW katakan, man aga walidayh, barang siapa yang berdurhaka kepada orang tuanya, la yaqbalullahu sarfan wala adla, tidak akan pernah diterima darinya sarfan. Semua perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah dan perkara-perkara yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun katakan di dalam hadis yang lain bahwasanya ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridha-Nya Allah ada di dalam keriduan kedua orang tua, dan murkanya Allah pun ada di dalam kemurkaan kedua orang tua. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di waktu pagi dia melakukan ketaatan kepadaku, akan tetapi kedua orang tuanya sakhitun alaih, dan orang tuanya murka kepadanya, fa inni sakhitun alaih, sesungguhnya aku pun murka kepadanya. Tapi barang siapa di waktu sore dia melakukan perbuatan maksiat kepadaku, wawalidayhi radin anhu, dan kedua orang tuanya pun ridho kepadanya, fa inni radin anhu, sesungguhnya aku pun ridho kepadanya. Maka harus kita jadikan ini sebagai pegangan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala pun di dalam Al-Qur'an telah mengatakan qul lahumma qawlan layyinan, dan katakanlah kepada kedua orang tua kalian qawlan layyinan, ucapan yang lembut. Lalu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pun katakan wa'budullah. Perintah yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kau coba-coba menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana. Yang kedua, perintah dari Allah Subhanahu wa taala pertama, sembah Allah. Jangan kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, lalu berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian dengan melakukan hal-hal yang baik untuk mereka. Selagi orang tua kita masih di ghairil hayat, selagi orang tua kita ada bersama kita, selagi kesempatan bagi kalian untuk merubah bagaimana kita mampu untuk berbakti terhadap mereka. Karena akan datang satu masa yang mana ketika kita sadari bahwa kita telah melakukan perbuatan yang membuat mereka murka kepada kita, lalu tatkala kita akan bertobat kepada Allah, kita akan memperbaiki apa yang telah kita lakukan dari perbuatan-perbuatan yang membuat mereka sakit hati, yang membuat mereka marah. Kita dapatkan orang tua kita sudah tidak ada lagi bersama kita. Selagi mereka masih ada, selagi mereka masih hidup, selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya mereka, niatkan pulang dari majlis ini, kita datangi mereka, kita minta ampunan kepada mereka, minta permohonan maaf terhadap mereka atas apa yang telah kita lakukan dari perbuatan dosa, dari atas perbuatan-perbuatan yang membuat mereka bersedih, dari apa yang telah kita lakukan, dari ucapan-ucapan yang tidak layak untuk kita ucapkan kepada mereka. Karena harus kita pahami, bahkan Rasulullah SAW pun katakan, semua dosa akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya ila masya Allah. Apa artinya semua dosa akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke waktu yang diinginkan oleh Allah. Illa ad walidain, kecuali orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'ajjiluha
mempercepatnya di dunia, di alam dunia sebelum akhirat. Jadikan contoh yang ada di Indonesia yaitu maling kundang, itu apa yang dilakukan? Jadikan itu sebagai contoh tatkala dia melakukan perbuatan yang tidak membuat senang ibunya, spontan ibunya mengangkat kedua tangannya, kemudian dia pun menjadi batu. Karena Rasulullah SAW katakan, ad-du'a al-walid liwaladi, doanya seorang orang tua, doanya orang tua untuk anaknya, kadu'ain Nabi di ummati, bagaikan doanya Nabi untuk umat. Makanya para ulama seperti guru kita Al-Habib Salim Asy-Syadzili, beliau katakan, ketika kalian memerlukan sesuatu, apapun hajat kalian inginkan, jangan kalian datang kepada wali-walinya Allah yang lain. Cukup ada orang lebih daripada kewalian, ada orang doanya melampaui daripada para wali, yaitu orang tua kalian. Karena doanya tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ad-du'a al-walid liwaladihi mustajabun. Dikatakan lagi doanya orang tua untuk anaknya mustajab. Bahkan di dalam kitab Mukhtar al-Hadits dikatakan di dalam tafsirnya, wa in kana kafiran, walaupun itu orang tua kafir, tatkala dia berdoa untuk anaknya, spontan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Maka kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pun katakan bahwa tatkala kita berbakti kepada mereka, tatkala kita mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka, tatkala kita berbakti terhadap mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, tatkala datang sahabat, Rasul bertanya kepadanya, ayu amal afdal, ya Rasulullah, amalan apa sih yang paling afdal? Spontan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, as-shalat di waktiha, salat pada waktunya. Lalu apa lagi ya Rasul? Spontan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, birrul walidain, yang kedua adalah berbakti kamu kepada orang tua kamu. Lalu apa lagi ya Rasul? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, wa jihad fi sabilillah, lalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir di sini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua kita.